La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Abdul Haddad melanjutkan daras yang lalu. Beliau katakan, al-murid man hafizal hudud wa waffa bil uhud wa radiya bil mawjud wa sabara 'ala al-mafqud. Al-murid man syakara 'ala an-ni'ma wa sabara 'ala al-bala wa radiya bi murril qada wa hamida rabbahu fis sirri fis sarra'i wad dharra wa akhlasa lahu fis sirri wan najwa. Masih disebutkan tentang sifat seorang murid, orang yang berambisi besar untuk menggapai keridhaan Allah. Itu adalah murid yang jujur, yang sungguh-sungguh kepada Allah. Siapa mereka? Bagaimana sifat mereka? Sifat mereka, seorang murid itu man hafizul hudud, menjaga batasan-batasan. Batasan apa? Batasan yang telah dibatasi, ya, yang digariskan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab seperti saya katakan, pada hakikatnya mereka murid, kan tujuan besarnya itu, ambisi besarnya menggapai ridha Allah. Dan mereka, ya, tidak ada ambisi di dalam hati mereka yang besar untuk menggapai ridha Allah, melainkan tatkala mereka betul-betul mengenal Allah, maka itu mereka berambisi besar untuk menggapai ridha Allah. Ketika mereka kenal Allah, itulah yang menjadi ambisi mereka, ya. Ketika hati mereka penuh dengan Allah, ya, mereka tenggelam di dalam lautan cinta. Ketika hati mereka penuh dengan Allah, maka sungguh prioritas utama mereka adalah Allah. Karena itu di sini segala sifat yang mulia bakal ada pada diri si murid itu tatkala hatinya penuh dengan Allah. Di sini disebutkan murid sejati, mereka yang betul-betul menjaga batasan-batasan yang dibatasi oleh Allah. Bagaimana itu? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala bayyana al-halal wa bayyana al-haram wa hadda hududan. Allah menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Allah menjelaskan juga, ya, batasan-batasan, ya, sehingga yang halal silahkan dibolehkan oleh Allah Ta'ala, yang haram jangan kita terjang, jangan kita lakukan, jangan kita jamah, ya. Sedangkan batasan-batasan jangan kita terjang, batasan yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang hamba nggak bakal bisa melakukan itu kalau dia nggak belajar, ya. Oleh karena itu seorang murid sejati yang punya ambisi besar untuk menggapai ridha Allah, dia akan belajar, dia akan menuntut ilmu, mencari tahu tentang hukum-hukum Tuhan yang dia cintai, yang dia sembah itu, untuk dia patuhi, untuk dia jalankan. Dari sini kita akan dapati mereka, ya, sungguh-sungguh di dalam belajar, sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Bukan hanya sekedar ilmu yang mereka pelajarin, sekedar riwayah, akan tetapi ilmu yang mereka pelajari lebih daripada sekedar riwayah, tetapi untuk mereka jalankan, untuk mereka amalkan, untuk mereka praktekkan. Ini tujuannya. Dan inilah murid sejati. Nah, wa waffa bil uhud, tahu artinya waffa bil uhud, ya, dia menunaikan janji setianya kepada Allah. Allah bukan perkara kecil ini. Bagaimana menunaikan janji setia? Iya, setiap orang di antara kita ini yang menyatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pada hakikatnya dia menyatakan janji setia kepada Allah. Nah, dia pada hakikatnya menyatakan janji setianya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdakwah di Makkah, ya, itu kan dianiaya, diganggu, sampai satu kali itu didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy, paman beliau Abu Talib,
Mereka mengadu kepada Abu Talib, ya wahai Abu Talib, wahai Abu Talib, keponakanmu ini mengganggu kita, ya. Dia menyatakan bahwasanya kita ini nggak berakal, kita menyembah bebatuan yang kagak ada bawa manfaat atau membahayakan, mengikuti jalan orang-orang tua yang sesat. Coba engkau paman Muhammad, engkau punya punya kapasitas untuk meredamnya, untuk memberikan nasihatnya, untuk menghentikannya, untuk tidak melakukan demikian. Maka Abu Talib ketika diminta oleh orang-orang kafir Quraisy, pembesar Quraisy untuk seperti itu, maka Abu Talib, beliau bersikap adil, netral. Beliau bilang, kalian duduk di sini, aku akan panggil Muhammad, biar kalian lihat. Ya, kita ingin mendengar apa yang ada sama dia. Maka dipanggil Nabi Muhammad SAW. Saat itu di dalam riwayat ada space kosong di sampingnya Abu Talib untuk satu orang duduk. Abu Jahal ketika melihat tempat kosong itu, dia khawatir kalau Muhammad duduk di situ, ya, dia bisa sebagai keponakan, dia bisa mengambil hati pamannya. Kita bisa gagal nih melobi Abu Talib, dalam hatinya Abu Jahal begitu. Maka saat itu juga Abu Jahal pindah tempat duduk di sampingnya Abu Talib. Datang Nabi Muhammad nggak dapat tempat duduk kecuali di pintu. Itu kan pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan lain sebagainya. Umayyah bin Khalaf, ya. Mereka pembesar-pembesar duduk di dalam. Nabi Muhammad, sahibul baitnya, padahal ponakannya Abu Talib, mau masuk dan nggak dapat tempat duduk. Akhirnya duduk di pintu, jauh dari pamannya. Akhirnya pamannya bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya ibna akhi, wahai keponakanku, mereka ini pembesar-pembesar Quraisy datang kepadaku, mereka mengeluhkan kamu, mereka katakan engkau melakukan ini dan itu, engkau mengatakan bahwasanya mereka tidak berakal, ya, menyembah berhala yang tidak membawa manfaat atau membahayakan. Maka mereka mengikuti jalan orang-orang tua leluhur yang sesat, penyembah berhala dan lain sebagainya. Mereka tidak terima dengan ucapan semacam ini. Sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan, apa yang kau inginkan? Nabi SAW mendengar gitu dari pamannya, beliau bilang, ya am, aku nggak minta apa-apa dari mereka sama sekali, katanya Rasulullah. Aku hanya minta kepada mereka satu kalimat mereka ucapkan untukku, satu kalimat aja cukup bagiku. Dan ini kalimat kalau mereka ucapkan satu kata ini, satu kalimat ini, tadinu bihal Arab, orang-orang Arab akan tunduk kepada mereka, dan orang-orang ajam di luar sana, mereka akan datang dengan membawa upeti kepada mereka, tunduk dan patuh. Itu orang-orang kafir Quraisy dengar gitu kaget, kalimat apa ini yang kau minta? Ya, punya pengaruh seperti itu. Kalau kami ucapkan satu kata itu, satu kalimat itu, orang-orang Arab semua bakal tunduk kepada kami. Orang-orang ajam akan tunduk, patuh, membawa upeti mereka bakal kami. Jangankan satu kalimat, kalau memang demikian, katanya Abu Jahal, 10 kalimat kami kasih, 1000 kalimat kami kasih, katanya Abu Jahal, katanya Umayyah bin Khalaf dan lain-lainnya. Maka Abu Talib bilang, apa yang kamu minta? Kalimat apa yang kamu minta? Maka Nabi bilang kepada mereka, aku cuma minta satu. Mereka katakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mereka dengar gitu, mereka berontak semuanya. Enggak, kalau cuma kalimat itu kita nggak mau mengatakan. Akhirnya ribut, mereka tinggalkan Abu Talib dan Nabi Muhammad. Kita bakal terus konflik, ribut, dan kita nggak bakal menyatakan itu. Mereka tinggalkan. Lihat, dari kejadian itu, apa susahnya sih ngucapin kalimat la ilaha illallah? Kalimatnya doang, kalau cuma sekedar kalimat. Hal yang mudah. Mereka kalau ucapkan gitu sekalipun sekedar nifaq dan kufur, ya, kan Muhammad bisa tutup mulut, tapi mereka nggak mau ucapkan. Mereka lebih rela bertikai, berperang, nyawa melayang, yang penting mereka nggak mengucap kalimat itu. Padahal kalimat mudah, 1000 kalimat mereka bisa katakan.
Kok cuma kalimat itu doang mereka nggak mau katakan? Kenapa? Sebab mereka faham betul. Dan Nabi Muhammad juga ketika meminta mereka bukan cuma sekedar ucapan, ada konsekuensinya. Ketika kalian menyatakan nggak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW utusan Allah, artinya apa? Mereka harus totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus tunduk patuh kepada Allah. Mereka harus konsekuen dengan apa yang dikatakan, apa itu tiada Tuhan selain Allah. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Baik itu berhala, mereka harus tanggalkan. Nggak cuma berhala, dunia, pernak-pernik dunia, jabatan, hawa nafsu, ego mereka, semuanya tanggalkan hanya untuk Allah. Berserah secara mutlak kepada Allah. Gerak-gerik mereka berdasarkan penyerahan mutlak kepada Allah. Dan mereka harus patuh mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah itu kan nggak gampang. Persis ucapannya seperti apa tahu? Kalimat kalau yang terlihat orang akad nikah itu kan sederhana ucapannya. Gobil tu tazwijah wa nikah, cuman itu doang. Kalimat sederhana, tapi sebenarnya nggak sesederhana itu tuh kalimat. Diucapkannya memang sederhana, tapi itu sekedar simbol sebagai bentuk janji setia. Setelah ente ucapkan, ente dituntut untuk menunaikan tanggung jawab berumah tangga suami istri di dunia dan di akhirat. Kalimatnya cuma gobil tuh, tapi di belakang itu janji setia, konsekuensi yang besar. Demikian kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang diucapkan oleh seseorang, pada hakikatnya itu kalimat yang agung, kalimat yang besar, janji setia di hadapan Allah. Kita nggak menyembah melainkan Allah, dan kita menjadikan Rasulullah sebagai rujukan utama di dalam segala di dalam segala urusan kehidupan kita, rujukan kita, referensi kita, dan lain sebagainya. Nah, itu kalimat la ilaha. Dan kita, setiap orang di antara kita orang Islam, kita menyatakan kalimat setia itu, janji setia itu. Nah, seorang murid sejati yang mencari ridho Allah, yang ambisi menggapai ridho Allah, yang penuh dengan Allah di dalam hatinya, dia akan menunaikan janji tersebut kepada Allah. Dia akan totalitas kepada Allah di dalam kehidupannya. Nah, itu artinya wafa bil uhud. Dia tunaikan janji setianya kepada Allah. Kita nih sholat barusan, kita bilang apa dalam sholat kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Untuk Allah. Itu yang terbaca, yang terkira zikir doang. Itu bukan sekedar zikir, tapi kita berdiri di depan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyatakan janji kita, ya Allah, ini hidupku untukmu, matiku untukmu, semua aku persembahkan untukmu. Bukan hanya sekedar sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku untukmu. Artinya apa? Usai sholat, hidup kita persembahkan untuk Allah. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakala. Itu yang harus kita lakukan. Allah. Itu yang harus kita lakukan kepada Allah sebagai bentuk janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wafa bil uhud wa radiya bil mawjud. Apa artinya radiya bil mawjud? Seorang murid sejati, dia akan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, dengan apapun itu, mau besar mau kecil, rezeki yang Allah kasih, dia merasa ridha, merasa puas. Kenapa tahu? Sebab dia menyadari betul apa yang diberikan itu datangnya dari mana. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala kenikmatan yang ada, yang kita nikmati, yang kita rasakan, sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat yang kita rasakan, segala karunia yang kita terima, sumbernya dari mana? Hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allah. Allah Ta'ala bilang, fama bikum min ni'matin fa minallah. Segala kenikmatan datangnya dari Allah. Makanya seorang murid sejati, apapun keadaan status ekonominya, mau susah mau senang, mau rezekinya berlimpah mau rezekinya sempit, dia merasa puas dengan keadaannya.
Sebab dia percaya betul Tuhannya nggak bakal menyia-nyiakannya, Tuhannya nggak bakal menelantarkannya, Tuhannya nggak bakal mengabaikannya. Yang ada Tuhannya akan memelihara dia, menjaga dia sesuai janji Tuhannya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nggak ada satu makhluk hidup pun yang berjalan di muka bumi melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah. Karena itu seorang murid sejati nggak pernah mengeluh dengan rezeki. Mau naik, mau turun harga, mau siapapun yang menjabat, nggak peduli. Dia nggak ada di benaknya urusan itu. Yang ada di benaknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabara 'alal mafqud. Seorang murid itu selalu bersabar atas sesuatu yang diambil oleh Allah darinya. Yang diambil oleh Allah darinya, dia sabar. Kalimat sabar kemarin saya ajarkan definisinya apa? Sikap bijak, apik di dalam memikul sesuatu yang berat. Sikap bijak, apik di dalam memikul perkara yang berat. Itu adalah kesabaran. Dia nggak mengeluh, dia nggak uring-uringan, ya, dia nggak gerutu. Adanya dia apik, dia sabar, dia tenang, dia teguh, ya, dia ridho, dia puas. Itu kesabaran atas apa yang diambil oleh Tuhannya darinya. Ya. Kok bisa begitu? Sebab seorang murid yang hatinya penuh dengan Allah sadar betul apa sih yang dia punya sebenarnya nggak ada. Nggak ada yang dia miliki. Kalau emang ada yang dia miliki terus diambil, boleh dia uring-uringan. Tapi pada hakikatnya apa sih yang kita miliki? Ente punya apa? Kita punya apa? Apa yang ente punya? Nggak ada. Yang ada cuma titipan. Titipan dari Tuhan. Harusnya kita sadar itu. Mau kayak apa, tetap aja titipan. Mau disimpan berapa lama sama kita, cuman titipan. Yang ngasih nitip, yang ngasih titipan, bilang ente pakai sampai waktunya nanti diambil. Ente boleh ambil manfaat sampai waktunya. Nah, ente sadar itu kan sebagai titipan. Ya jangan merasa, jangan apa? Jangan ente akuin sebagai hak milik. Ketika datang pemiliknya, dia mau ngambil, dia punya hak, jangan ente cerita, jangan ente tahan. Makanya tuh kadang ada beberapa asatidzah ngasih contoh seperti tukang parkir, ya, tukang parkir di gedung, mobilnya banyak banget, ya, pagi datang sampai penuh tuh mobil siang, ntar sore tuh mobil satu persatu pergi. Ada gak tukang parkir sedih? Kagak sama sekali. Sebab apa? Dia sadar bukan punya dia, titipan doang. Puluhan mobil-mobil bagus, ratusan mobil bagus parkir di gedung yang dia di situ bekerja. Ya, ada ketika tuh mobil jalan dia apa namanya? Dia sedih. Kagak. Tuh mobil datang dia apa? Gembira, bahagia, jingkrak-jingkrak, gue dapat mobil. Enggak, biasa aja. Sebab dia tahu tuh titipan. Adanya jadi beban sama dia. Ya Allah, titipan makin nambah, titipan makin nambah. Ini mesti gue jaga, jangan sampai ada pencuri, jangan sampai dia rusak, jangan sampai dia begini. Tanggung jawab gue. Kayak begitu. Itu contoh doang, tukang parkir. Nah, kita juga di dalam kehidupan dunia, apa yang Allah kasih ini kepada kita, ini nggak lebih hanyalah sekedar titipan yang Allah titipkan kepada kita. Nggak lebih dari itu. Nggak lebih dari itu. Maka itu seorang murid yang menyadari akan kenyataan itu, ya, dia akan senantiasa bersabar ketika titipannya diambil. Kadang tahu Bapak, kadang tuh anak diambil, buah hati diambil. Itu memang berat, tapi yang menyadari bahwa itu adalah titipan Allah, dia bisa bersabar, apik di dalam memikul perkara berat itu. Ada satu orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Ibunya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Allah, ibunya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Ummu Sulaim. Kebetulan beliau menikah dengan Abu Talhah. Terus Abu Talhah dari Ummu Sulaim ini punya anak. Setelah berlalu beberapa waktu, ya, ini anak udah mulai tumbuh. Nggak lama nih anak sakit keras. Sakit keras. Ayahnya nih, Abu Talhah nih sayang banget sama anaknya. Ya ibunya apalagi. Begitu.
Cuman begitu sakit keras, mereka kepikiran, ya anak sakit keras. Zaman dulu pengobatan nggak seperti zaman sekarang. Sampai akhirnya satu hari, itu anak masih sakit keras. Abu Talha kan tetap harus kerja, harus apa. Hari itu pagi-pagi Abu Talha pergi ke pasarnya, urusan pekerjaannya. Yang ngurus anak di rumah istrinya, yaitu Ummu Sulaim. Seperti biasa, sang suami ini Abu Talha pulang udah malam. Gitu. Nah ternyata sang anak ini sakit keras itu meninggal dunia saat Abu Talha lagi pergi bekerja. Bayangin coba, bayi ya, ibunya dapetin nih si anak meninggal dunia, wafat. Terpukul, nangis sang ibu Ummu Sulaim. Tapi setelah itu dia sabar. Apa yang dia lakukan? Ya, kebetulan meninggalnya itu menjelang maghrib. Ya. Walhasil dia menyadari ini suaminya pulang kerja nih capek, ya kan? Capek, letih, nggak bisa dikagetin dengan berita kematian anaknya. Walhasil sang ibu menghapus air matanya. Itu anak ditaruh di kamarnya, ditutupin dengan selimutnya. Terus sang ibu ini dia mandi, bersih-bersih, dia dandan layaknya seorang istri untuk suaminya, dandan yang cantik. Malam hari suaminya datang, Abu Talha datang. Begitu datang Abu Talha nanya sama Ummu Sulaim, bagaimana kabar anak kita yang sakit? Ummu Sulaim menjawab, fi askan mayakun, dalam keadaan yang sangat tenang sekarang. Abu Talha dengar gitu kiranya apa? Nih anak udah enakan. Dia mengira nih anak lagi tidur, tenang, enak. Si ibu bilang, tuh anak dalam keadaan yang paling tenang sekarang. Udah, ayo disediain makan-makan. Terus habis gitu, si suami nggak mau ganggu anaknya juga kan lagi tidur. Terus juga masa itu kan gelap, nggak ada lampu, dibiarin tidur. Udah, malam hari, ya, si suami menggauli istrinya. Abu Talha menggauli istrinya layaknya suami istri diranjang. Nah, si istri ngelayanin dengan sebaik-baiknya. Tuh lihat, luar biasa. Padahal si istri tahu anaknya meninggal dunia, wafat. Pagi hari lepas sholat subuh, duduklah nih suami istri. Ummu Sulaim bilang sama suaminya Abu Talha, ya Abu Talha, saya mau tanya sama kamu, ada apa? Tetangga kita berapa waktu yang lalu nitip titipan kepada saya barang. Iya, kenapa? Itu barang bagus banget. Tetangga waktu nitipin, dia ngizinkan saya untuk menggunakannya, mengambil manfaat darinya, dan saya pakai. Sangat bermanfaat itu barang. Tapi 2-3 hari lalu tetangga kita datang minta dibalikin barang titipannya. Tapi aneh sayang banget sama di barang, bagus banget, bermanfaat banget. Boleh gak aneh gak kasih itu tetangga barangnya mereka? Aneh simpen aja. Abu Talha bilang, ya Ummu Sulaim, itu bukan barang kita, itu titipan dari tetangga, kamu harus mengembalikan. Apalagi mereka udah minta dibalikin. Tapi saya sayang banget sama itu barang, tetap bukan milik kamu, harus kamu balikin. Oh seperti itu ya? Iya, kalau gitu Abu Talha, kita juga dititipin oleh Allah titipan, katanya Ummu Sulaim. Titipan apa? Anak yang selama ini kita sayang banget, anak yang selama ini kita cintai, kita sayangi, ya, itu kan titipan dari Allah. Semalam dipanggil oleh Allah, diminta balik oleh yang punya. Abu Talha terperanjat, baru dikabarin. Dia terperanjat, kagetnya, syoknya bukan dengan kematian anaknya. Mungkin dia udah bisa memprediksi nih anaknya sakit keras bakal habis, bakal lewat. Tapi yang dia kagum luar biasa, kok bisa si istri, ya, tahu suaminya pulang letih, dia nggak sampaikan tuh kabar, melainkan tatkala si suaminya udah segar, udah siap untuk menerima kabar. Terus yang lebih dari itu, dia bisa melayani suaminya padahal dia tahu anaknya wafat. Kan yang paling berat seorang ibu ketika dapetin anaknya wafat. Dia bisa melayani suaminya, diranjang dengan baik. Itu yang membuat dia kagum, kok bisa
Akhirnya Abu Talha berdiri ngadap kepada Rasulullah. Dia ceritain kejadian itu. Nabi dengar gitu kagum luar biasa, kaget. Sampai bilang, "Betul istrimu engkau menggauli istrimu di malam itu?" "Iya." Nabi langsung doakan, "Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah memberkahi kalian berdua di malam pengantin kalian itu. Itu kan malam pengantin ibaratnya. Didoain sama Nabi 3 kali. Dan benar, doa Nabi ijabah. Itu malam ternyata tuh ketika Abu Talha menggauli istrinya, dari situ hamil lagi. Ya, dari pas hamil itu lahir seorang bayi laki-laki. Ini bayi laki-laki tumbuh dewasa, anaknya Abu Talha namanya Abdullah. Dan ini menikah, punya anak 10, semuanya penunggang kuda, semuanya mujahid fisabilillah, semuanya hafal Al-Quran berkat doanya Nabi. Allah. Cuman yang istimewa dari kisah ini, tahu apa? Yang istimewa dari kisah ini ridho dan sabar atas atas apa yang diambil oleh Allah dari titipan. Beginilah murid sejati. Beginilah hamba sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari apa yang dia nikmati ini hanyalah titipan dari Allah, amanat dari Allah yang satu waktu akan diambil oleh Allah taala. Hakata. Tugas dia cuma memelihara, menjaga, ya, menikmati dengan sebaik-baiknya, ya, sampai waktunya dikembalikan kepada pemiliknya. Beginilah keadaan seorang murid seharusnya, dan begini Islam ngajarin kita cara memandang kepada segala sesuatu. Nah, seorang murid kayak begini, dia sabar atas apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyadari itu semua bukan milik dia, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahakadha. Nah, ini sedikit yang disebutkan oleh Habib Abdullah Haddad tentang sifatnya murid. InsyaAllah pertemuan yang berikutnya akan dibahas lebih banyak lagi tentang sifatnya orang-orang yang punya ambisi besar untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semacam orang-orang yang semacam ini, yang menghamba kepada Allah fi khair wa afiyah ala hadini wa qulatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر وأخي الأتقياء علماء نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا واسلم قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم الستار تغشى المصطفى من إلى الحقير عانه صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا فتوب علينا توبة وآمن الرواتب الأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين يا ربي عصمة فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضر بكل سوء بالمصطفى رسول نهضر بكل سوء بالمصطفى رسول نهضر بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه رسالة صحبي والحمد لله بالبدر والتنادي. بدأ بالقبول تمام كل رسول لحضرة الرسول. الفاتحة.